Hai sahabat-sahabat semua, Kristin Liman di episode kali ini ingin berbagi tentang insight yang saya dapatkan dari buku Five Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. Saya sangat senang membaca buku-buku self-development dan sering saya ambil insight-nya untuk pengembangan bisnis saya, kehidupan sosial saya, parenting, bahkan kehidupan pernikahan saya. Dan di buku Five Love Languages karya Gary Chapman ini, bukunya ada seperti ini ya. Saya ingin berbagi insight yang saya dapatkan dalam kehidupan membangun bisnis asuransi saya. Yang pertama, word of affirmation, kata-kata pujian, penyemangat, apresiasi, kata-kata empati. Kebanyakan manusia memiliki sebuah persamaan, yaitu senang dengan kata-kata pujian, penyemangat, dan apresiasi. Dalam menjalankan bisnis apapun, terutama yang berhubungan dengan orang banyak, sangat penting untuk bisa menghargai orang lain. Berikanlah pujian yang tulus, misalnya ketika bertemu dengan nasabah yang kritis. Jangan berdebat dengan dia. Sebaliknya, pujilah dia dengan tulus. Misalnya, wah, pertanyaan Bapak Ibu bagus banget. Ini menunjukkan Bapak Ibu adalah orang yang sadar sekali akan proteksi. Saya belajar banyak dari Bapak Ibu. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Dalam membangun tim atau menjalankan bisnis asuransi, membangun hubungan lewat quality time sangatlah penting. Banyak tipe tim atau nasabah yang suka hangout, hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai, menjalin pertemanan tanpa bicara tentang asuransi atau bisnis. Nah, di momen-momen inilah kita perlu untuk sekedar bercengkerama dengan tim atau nasabah kita, tanpa bicara tentang asuransi ataupun bisnis. Bicarakan tentang hal-hal yang mereka sukai, misalnya hobi, pengalaman mereka, kehidupan mereka, untuk menciptakan connection yang lebih dalam. Dengan memiliki waktu berkualitas secara teratur, akan lebih gampang untuk masuk dan menyentuh hati orang tersebut dan memenangkan dia. Ingat pepatah ini, people don't care how much you know until they know how much you care. Yang ketiga, hadiah. Ada orang yang merasa dikasihi dengan diberikan hadiah. Tidak perlu hadiah yang mahal-mahal atau super branded. Quote ini sangatlah benar. Small things matters in a big way. Hal-hal kecil sangat memberi arti yang besar. Misalnya, ketika bertemu dengan tim dan nasabah Anda, bawalah makanan kecil, souvenir-souvenir. Jika baru balik dari luar negeri, boleh dipikirkan untuk memberikan hadiah-hadiah kecil yang pasti memberikan arti besar bagi mereka. Ingat golden rule ini dalam memberi. Tuluslah ketika memberi, sebab orang yang menerima pemberian kita bisa merasakan motivasi dari kita yang memberi. Yang keempat, acts of service atau pelayanan. Ada orang yang senang diberikan pelayanan, misalnya dikala mereka merasa sakit, kita bantu klaimnya dengan sepenuh hati, kita bedah polis dengan nasabah kita JFW atau joint fieldwork team kita temani mereka di lapangan, kita pastikan mereka tidak sendirian. Ingat golden rule ini. People don't remember much of our words. They remember how we make them feel. Yang kelima, physical touch atau sentuhan. Beberapa orang suka dengan sentuhan yang membuat mereka merasa nyaman. Misalnya, tepukan di bahu, jabat tangannya erat, dan buat kaum wanita, biasanya cipika-cipika itu sangat mencairkan suasana dan membangun connection. Tentunya di era pandemi, kita batasi ya, tetap dengan jaga protokol kesehatan. Mentor saya sering sekali mengingatkan saya, dalam bisnis asuransi, product knowledge sangatlah penting. Jurus presentasi sangat juga penting. Tapi, above all, di atas itu semua, people skill adalah yang terpenting. Karena bisnis kita ini bisnis manusia. Jadi kita perlu sangat tahu seni menghadapi manusia. Demikian episode tentang people skill. Saya Kristin Liman, sampai jumpa di episode berikutnya.